Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Alfia. Teman-teman, hari ini aku dapat kabar, aku dapat telepon dari kakak aku yang di kampung, teman-teman. Aku dapat kabar kalau ayah aku dapat musibah, teman-teman. Teman-teman, sebelum cerita, aku mau makan dulu. Tadi aku udah masak, ada kerupuk, teman-teman, dan juga aku ada ini, teman-teman, sambal lado. Terus juga tadi aku kukus terong sama telur buat. Nah, sekarang kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kita masukkan sambalnya nih. Ini sambalnya banyak bawangnya, teman-teman. Pakai telur sama terong. Oh, ini udah lama banget nggak masak ini, teman-teman. Terakhir itu waktu di kampung aku dimasakin sama mamaku, teman-teman. Jadi sekarang aku coba masak sendiri. Sebenarnya masakan mama tuh lebih enak menurut aku, karena masakan aku menurut aku nggak enak, teman-teman. Tapi kalau mama aku bikin itu pasti enak, mantap banget. Mari makan. Bismillah. Tuh, terung kita pakai sambal, teman. Mantap. Sambalnya tuh wangi, teman. Wangi banget. Tuh. Waktu aku masih sekolah, mama aku sering banget masak ini, teman. Ini masakan sederhana, tapi menurut aku ini tuh udah mewah banget, teman-teman. Karena dimasak sama mama, ya kan. Aku daripada daging, ini aku makan ini, teman. Soalnya ini mewah banget menurut aku. Tambah kerupuk. Mantul. Tuh nasinya campur sambal. Ini sambalnya tuh aku rebus, teman-teman. Habis direbus sambil aku ulek. Aku masaknya banyak. Kita tambah. Ini aku kasih tomat 1, teman-teman. Bawangnya tuh kalau nggak salah 5 butir gitu. Terus juga aku kasih tomatnya aku kasih 1. Ini udah mantap, teman-teman. Ini nggak pedas sama sekali, teman-teman. Teman-teman kalau pengen cobain masak ini, cobain, teman-teman. Ini nggak pedas sama sekali. Ini pakai cabai yang agak besar sedikit, teman-teman. Nggak besar banget, tapi cabai yang besarnya tuh agak menyengat kan. Aku nggak tahu, pokoknya cabenya tuh nggak terlalu besar, teman-teman. Jadi itu tuh kurang pedas kalau cabai yang itu, karena aku nggak bisa juga, teman-teman, makan yang terlalu pedas, karena aku khususnya lagi bermasalah. Ada jangan lewat. Mau ya kalau ada suara orang, lagi rame banget, teman-teman.
Sambalnya ini Pak, mana lagi yang kau dustakan? Enak. Jadi kangen mama deh kalau masakan begini teman-teman. Nah, mamaku hobi banget masak beginian teman-teman. Jadi aku tuh udah kebiasaan makan kayak gini. Kalau masakan gini kan biasanya orang Sunda gitu ya teman-teman. Tambahin carung. Ada tuh orang yang nggak suka terong temen. Kenapa ya nggak suka terong? Padahal enak loh temen, manis. Mbak itu ini sambalnya. Ini hilangnya nggak terlalu halus gitu teman-teman, karena aku nggak mau terlalu halus. Soalnya aku tuh suka yang kayak begini aja teman-teman. Tolongnya ini tangan aku udah dicuci ya, jadi aman. Bener dah masakannya. Maaf ya teman-teman, ada bocil, dia lagi main gitu jadi berisik. Maaf ya kalau misalkan ada suara-suara gitu. Ini apa nih? Dimakan kalau hari hujan-hujan teman-teman, enak banget sumpah. Ini telurnya, telur rebus. Nambah lagi teman-teman. Enak soalnya, bener nangis. Ya cukup lagi. Talinya susah banget. Ya, kasih sambal. Tuh, kelihatan nggak teman? Tuh, dikasih sambal. Udah nambah lagi nasi 1 centong teman-teman.
sambalnya. Ini bawang merah. Tambah terong lagi ya. Teman-teman, di sini tuh berisik banget. Karena banyak tetangga yang mau berangkat kerja, mau mandi. Lagi berisik. Kalau tidak tuh paling dia tuh nggak pedes temen. Tuh nggak halus banget tuh, nggak halus teman-teman, nggak apa-apa lah, tetap aja enak kan. Tambah kerupuk lagi. Hari dingin enak makan pedes-pedes ya kan. Aku tambah lagi udah berapa kali tadi teman-teman, coba teman-teman hitung udah berapa kali aku nambah sambalnya. Langsung endul sumpah. Sumpah teman-teman, jelek enak. Nambah lagi. Nangis. Habis teman-teman, habis. Ini masih ada teman-teman sisanya, karena ini buat aku makan siang. Telurnya masih ada, sama ini terongnya ini aku sisain buat makan siang. Oke, sekarang aku lanjut ke cerita ayahku teman-teman ya. Aku minum dulu. Alhamdulillah, musibahnya itu adalah ayah aku kena mata pancing teman-teman. Yang kena itu tangan telunjuk beliau itu kan petani gambir gitu teman-teman. Jadi ya namanya seorang petani pasti bersihin ladang gitu teman-teman. Jadi
Ada tuh tetangga lah teman-teman yang punya kebun sebelah kebun aku, masang ini teman-teman, pasang mata pancing, katanya buat ini, buat apa, buat nangkap apa, monyet gitu teman-teman. Dia nangkap monyet, jadinya ayah aku tuh kan bersih-bersihin ladang gitu, beliau nggak ngeliat teman-teman kalau di sana tuh ada mata pancing gitu. Akhirnya ayah aku kena lah mata pancing itu teman-teman. Aku dapat cerita dari kakak aku. Akhirnya ayah aku pulang dari ladang, pas pulang itu dikeluarin lah sama saudara aku teman-teman, ininya mata pancingnya, karena mata pancingnya tuh gede, udah menancap ke dalam dagingnya ayah aku teman-teman. Daging telunjuk ayahku udah nancap gitu dan nggak bisa dikeluarin sama saudara aku. Dan parahnya lagi, mata pancingnya itu udah karatan, parah banget karatannya teman-teman, kayaknya udah lama dipasang di situ. Akhirnya saudara aku nggak bisa ngeluarin mata pancingnya teman-teman. Akhirnya ayah aku tuh dibawalah ke puskesmas. Tiba di puskesmas, ayah aku ditangani oleh bidan apa perawat gitu teman-teman, aku nggak tahu, kata abangku perawat gitu. Nah akhirnya perawatnya mengeluarkan mata pancingnya, udah dikeluarin gitu. Ternyata mata pancingnya tuh karatannya tuh udah parah banget teman-teman, udah parah banget. Terus kata perawatnya harus dirujuk ke rumah sakit yang paling besar, dibikinlah rujukan sama perawatnya, karena di puskesmas itu nggak ada suntik tetanus. Katanya kalau nggak disuntik tetanus ntar ada berbahaya gitu teman-teman. Aku nggak tahu berbahaya kayak gimana, apa teman-teman ada saudara teman-teman yang kena gitu harus disuntik tetanus gitu teman-teman. Nah akhirnya ayah aku dikasih rujukan lah sama pihak puskesmas gitu. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, waktu itu tuh hujannya deras banget. Ayah aku udah, badannya udah gemetaran, badan ayahku udah gemetar parah banget teman-teman, karena menahan sakit juga. Pas dibawa ke puskesmas itu pas hujan derasnya banget teman-teman, jadi ayahku basah, ayahku menggigil parah banget, menggigilnya teman-teman. Mungkin karena menahan sakit juga, terus juga kena dingin gitu teman-teman. Dan parahnya itu ketika ayah aku mau dibawa itu hujannya tambah deras banget. Di kampung lagi musim hujan, jadi hujannya tuh deras banget, parah banget derasnya teman-teman. Kan nggak mungkin, karena ayah aku udah menggigil, udah kedinginan juga, nggak mungkin dibawa pakai motor ya kan. Akhirnya aku pusing gitu teman-teman, gimana caranya ayah aku ini dibawa ke rumah sakit besar gitu. Dan adik aku cari-cari gitu, cari-cari mobil, dan dapatlah mobil tetangga. Akhirnya aku dibawa lah ke rumah sakit besar gitu teman-teman. Rumah sakitnya tuh palingan dari kampungku itu 30 menit teman-teman. Akhirnya tiba di rumah sakit, disuntik tetanus gitu. Habis disuntik tetanus, saya aku pulang itu benar-benar lega banget teman-teman, karena sebelumnya ayah aku tuh dapat musibah juga 2 bulan yang lewat. Ayah aku dipatok ular gitu teman-teman. Kan ayah aku seorang petani gambir gitu teman-teman, jadi pohon gambirnya tuh pasti ada rumput yang tumbuh gitu. Nah karena ayah aku tuh orangnya tuh kalau ada yang kayak rumput-rumput itu pasti dibersihin. Dan ayah aku nggak tahu kalau di pohon itu, di pohon gambir itu ada ular teman-teman. Ularnya lumayan, kata ayah aku ular hijau gitu, aku nggak tahu, kata ayahku hijau teman-teman. Pas ayahku tangannya mendekat ke arah pohonnya, langsung dipatok gitu teman-teman. Itu ayahku langsung ngucap, udah kayak megang-megang kayak gini teman-teman. Aku dapat cerita dari ayahku gitu, dipegang gitu. Terus ayahku langsung pulang ke rumah, karena dari ladang aku tuh ke rumah 5 menitan teman-teman, dekat banget dari rumah aku. Kayak aku pulang, terus mama aku panik. Pas itu ditanya lah kenapa, aku digigit ular kata ayahku. Langsung lah dibawa ke puskesmas teman-teman. Akhirnya ayah aku dibawa ke puskesmas teman-teman, langsung ini ya tuh dikeluarin pokoknya dikeluarin gitu, ada giginya teman-teman, dikeluarin gitu supaya nggak menyebar kemana-mana. Akhirnya ayah aku tuh mau disuntik juga teman-teman, tapi kata ayah aku nggak mau teman-teman, tuh aku khawatir banget takut kenapa-napa. Dan alhamdulillah nggak kenapa-napa teman-teman. Dan sekarang dapat musibah lagi, kena mata pancing. Ya Allah, aku benar-benar sedih banget teman-teman. Aku curhat di sini. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman, ayah aku udah mulai pulih.
habis mata pancingnya udah keluar gitu. Benar-benar panik banget teman-teman, panik karena aku kan jauh dari orang tuaku teman-teman. Jadi ketika orang tuaku kena musibah tuh kayak gimana, aku tuh sedihnya tuh double banget, udah jauh dari orang tua, terus kayak aku dapat musibah teman-teman. Mungkin ceritanya segitu aja teman-teman. Semoga teman-teman, buat teman-teman atau ayah teman-teman atau saudara teman-teman yang kerja di kebun atau dimanapun, hati-hati ya. Kalau kerja tuh hati-hati, lihat dulu apakah ada ular, apakah ada mata pancing gitu teman-teman. Takutnya ada sesuatu yang membahayakan teman-teman. Ambil sisi positifnya dari ceritaku ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Aku sharing di sini ya. Maaf ya jika ada kata-kata salah, cara pengucapan aku salah karena aku public speakingnya kurang bagus teman-teman. Tolong dimaafkan. Bye bye.